Saking nikmatnya sholat, sampai keluar mani 70 kali sebut Habib saat pengajian. Waduh, ini apa lagi nih ya? Itu pernah junub sampai sebagian dari mengatakan 70 kali. Ketika sholat, Allahu Akbar, baru masuk ke sholat sudah merasakan nikmat sampai inzal, sampai keluar mandi. Waduh, ini bawa-bawa sholat keluar mani kok umat Islam gak ada yang marah ya? Salam saudaraku, di konten kali ini kita mau bahas ada sebuah video yang lagi rame juga sepertinya beredar di sosial media ya. Yang datang dari seorang Habib katanya ya. Gak tahu saya apakah ini Habib asli atau Habib palsu ya, kita nggak tahu karena nggak pernah ada tes DNA juga ya. Nggak berani juga mereka satu sisi melakukan tes DNA. Ya, jadi sebenarnya Habib ini sudah banyak ceramah-ceramahnya yang aneh-aneh gitu ya. Dari sekian banyaknya ceramah itu banyak yang aneh. Tapi kenapa kita mau bahas ini teman-teman? Ya jadi ini saya disclaimer dulu ya. Mungkin teman-teman juga berpikir ngapain sih bahas-bahas Habib yang beginian gitu ya. Hanya ini sebagai apa ya? Sebagai pelajaran aja bagi kita. Hal-hal seperti ini sebenarnya merupakan hal yang berbahaya. Dan kalau memang ini dianggap sebagai penistaan agama, harusnya ada reaksi dan juga tindakan tegas lah daripada lembaga-lembaga Islam, entah itu MUI dan lain sebagainya. Karena gini teman-teman, dibanding daripada mereka mengurusin masalah internal mereka yang parah dan kacau seperti ini, mereka lebih menyibukkan diri ngurus daging babi, ngurus ikan sapu-sapu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu hal-hal seperti ini penting untuk kita up teman-teman, supaya mata mereka itu terbuka. Jadi jangan hanya sekedar mengurusin yang sebenarnya bukan urusan mereka. Ya uruslah urusan kalian secara internal sendiri, supaya bangsa ini teredukasi gitu loh. Dari penceramah-penceramah, dari ajaran-ajaran yang menyimpang. Ya, dan ini yang harus kita bahas teman-teman. Saking nikmatnya sholat keluar air mani 70 kali. Ini parah sih ya. Selama ini kan seringkali Kristen itu dituduh sebagai agama yang mengajarkan hal-hal yang nggak benar, termasuk katanya kitabnya berisi ayat-ayat porno dan lain sebagainya. Tapi mereka ini nggak sadar bahwa sebenarnya justru dari ajaran mereka sendiri malah banyak yang berdakwah, melakukan pengajian, tapi bahas tentang hal-hal yang seksual, selangkangan, dan lain sebagainya. Mereka nggak pernah protes, mereka nggak pernah kritik, ya. Malah mereka sering menuduh dan memframing ajaran Kristen, ya mengenai yang katanya adalah ajaran porno dan lain sebagainya. Inilah kalau nggak pernah berkaca, ya, dengan ajaran mereka sendiri, teman-teman. Nah ini saya sudah rangkum beberapa video ya. Ini ada video yang pertama yang mau kita lihat dulu teman-teman. Ternyata ini sebelumnya pernah ada pertanyaan di channelnya ya, Tretan Muslim dengan Coki Pardede waktu mereka mengundang salah satu ustadz. Itu di channel Pemuda Tersesat episode 3 ya. Ini kita dengar dulu lah. Perkenalkan, nama saya Putra. Saya ingin Putra, bertanya Pak Ustadz. Putra. Oke, ya. Kalau tiba-tiba imam sholat keluar mani itu gimana Pak Ustadz? Bisa jadi. Tiba-tiba di HP dia keluar nih iklan. Ah, itu dia. Iklan. Iya. Belum kan nggak bisa kita kontrol. Iya dong, bisa dia nggak tutup aplikasi. Tiba-tiba. Kan orang nih, orang kan HP gue mana lu nyolong nih? Mana? Masa HP gue? HP-nya mana ya? Iya. Kan harusnya lu coba merem gitu karena nggak mungkin juga lu Ya, atau misalnya nggak karena aplikasi, tapi dia mungkin tiba-tiba kebayang jorok gitu atau apa. bisa lagi ibadah kita tuh terbayang gitu. Itu pertanyaannya. Itu, Pak Ustadz. Iya, tapi segala sesuatu bisa saja terjadi. Oke. Keluar pipis, Benar. ya kan? Keluar kentut, Ya. atau keluar apapun dari depan maupun dari belakang. Entah itu karena keadaan medis atau non medis ya, entah Iya, apapun itu ya bang. Tapi batal berarti itu. Batal. Oke. Ya udah sesimpel itu aja. Sesimpel ya, Bang. itu. Oke.
Kalau begitu Dia nggak terima dia dengan jawaban kita. Kok dia masih gigit jari gini? Maksudnya apa nih? Dia nggak terima loh. Oke teman-teman, ya ternyata sebelum video daripada Ustadz si Habib tadi ya, yang masalah dia katanya sholat keluar mani itu viral, di channelnya Tretan Muslim sendiri sempat bahas tentang hal-hal begini. Saya pikir ini hanya gurauan ataupun lelucon aja gitu, yang ketika ada seorang pemuda bertanya, apa hukumnya sholat keluar mani itu ya. Dan apa yang disampaikan oleh tadi Ustadz dan juga Tretan Muslim, ya memang itu masuk akal gitu. Masa orang sholat tiba-tiba keluar mani kan itu lucu. Kecuali memang ada beberapa faktor penyebabnya. Nah kalau memang kita tanya medis ya teman-teman ya, itu penyebabnya yang paling umum ya tentu adalah masturbasi. Lalu ini ada produksi sperma alami, mimpi basah, faktor psikologis dan hormonal, lalu spermatorea, yaitu kondisi medis di mana sperma keluar tanpa disadari atau mani itu keluar tanpa disadari teman-teman. Jadi ini penyebabnya teman-teman. Secara umum, secara medis lah gitu ya. Dan kalau dari apa yang disampaikan oleh Ustadz ini beda lagi teman-teman. Ini sudah melawan hukum medis. Ya, mari kita lihat dulu ya. Saking nikmatnya sholat sampai keluar mani 70 kali. 70 kali loh teman-teman ya. Jadi bukan satu kali. 70 kali itu produksi air maninya itu bagaimana kok bisa sampai sebanyak itu 70 kali waktu dia sholat. Dan kalau kita tadi dengar apa yang disampaikan oleh Ustadz, sholat keluar mani itu katanya batal gitu loh. Jadi ini sia-sia aja dia sholat gitu loh, walaupun dengan alasan kenikmatan dan lain sebagainya. Coba kita dengar dulu ya. Syekh Abdul Qadir Jilani itu pernah junub sampai sebagian dari mengatakan 70 kali. Ketika sholat, Allahu Akbar, baru masuk ke sholat sudah merasakan nikmat sampai inzal, sampai keluar mandi. Dari nikmat, sholat mandi lagi, takbir. Sayyidina Syekh Abdul Qadir. Nah ini teman-teman ya. Jadi ini dipertanyakan, ketika dia sholat sebenarnya dia mikir apa kok bisa keluar mani gitu loh. Jangan-jangan dia udah mikirin 72 bidadari di sorga kali makanya keluar. Ya dia bilang saking nikmatnya sholat. Dan saya pikir ini bercanda loh. Saya pikir bercanda video ini. Atau video ini editan orang lain atau bagaimana. Ternyata bukan teman-teman. Karena di dalam momen yang lain, dia juga pernah menyampaikan hal yang sama. Nih kenikmatanku yang paling lezat adalah ketika aku sholat. Kenapa? Ya karena tadi. Ya dia merasakan nikmat. Karena itu bisa keluar air maninya teman-teman. Nikmatanku yang paling lezat adalah ketika aku sholat. Sampai dikatakan Habib Ahmad bin Umar al-Hinduan, kalau sholat yukhafif, diperingan dengan alasan yang kuat. Kenapa diperingan? Karena dikatakan khaif yakhrujul mani, takut dari nikmatnya sholat, takut ketika sholat itu keluar mani. Dari lezatnya kenikmatanku yang. Jadi ada dua video yang memang dia secara terang-terangan mengatakan ketika dia melakukan sholat, dia merasakan kenikmatan yang luar biasa sampai akhirnya keluar tuh air maninya teman-teman. Waduh ini gimana? Ini udah melawan hukum alam, melawan hukum medis, melawan hukum logika. Ya, apa yang dibayangkan gitu loh sehingga mengalami kenikmatan yang luar biasa sehingga keluar itu barang gitu loh. Waduh, saya sebenarnya mau mencari jawaban dari pihak Muslim terkait apa yang disampaikan oleh Habib ini ya. Tapi sampai detik ini saya tidak menemukan ada satu Muslim pun yang mengkonter pernyataannya. Ya, nah ini saya heran sebenarnya di sini. Kenapa tidak ada Muslim atau MUI atau siapapun yang katanya apologet Muslim, polemikus Muslim semua, ya, yang selama ini sibuk mengurus Kristen, kenapa mereka nggak ada yang mengkritik hal ini kalau memang hal ini adalah salah? Ya bahkan ada yang bilang ini juga bisa menjurus ke arah penistaan agama. Tapi kok nggak ada yang bahas ya? Saya kadang-kadang heran lihat muslim-muslim ini teman-teman. Baik itu MUI atau lembaga-lembaga Islam yang lain. Kok mereka ini membiarkan hal-hal begini terjadi gitu secara ajaran yang menyimpang yang ada di dalam kalangan mereka. Nah pertanyaannya, apakah ini dibenarkan dan tidak dianggap sebagai penistaan, makanya mereka tidak mengkritik, atau mereka malu untuk mengcounter atau meluruskan hal ini? Ya, sehingga mereka lebih senang menyibukkan diri untuk membahas tentang Kristen, bahas daging babi,
geruduk gereja dan lain sebagainya. Padahal ini sebenarnya mempermalukan ajaran mereka sendiri kalau nggak dikonter loh, kalau nggak diluruskan. Ya, takutnya malah dianggap sebagai kebenaran bahwa Habib memang waktu sholat dia merasakan nikmat yang luar biasa, itu adalah satu bentuk spiritual yang tinggi gitu. Makanya nggak heran kenapa banyak akhir-akhir ini kita lihat mengaku-ngaku Habib, mengaku-ngaku Ustadz, Kiai, tapi mencabuli santriwati, mencabuli sesama jenis. Waduh, ini kan parah ya. Tapi Menteri Agama, MUI seperti hilang kalau bahas masalah-masalah begini. Bahkan Menteri Agama sendiri pernah bilang, udahlah hal-hal yang begini itu nggak usah dibesar-besarkan. Waduh. Jadi yang perlu dibesar-besarkan itu mungkin menurut mereka adalah daging babi itu harus dibesar-besarkan. Gereja harus dibesar-besarkan ya. Tapi kalau dalam internal mereka sendiri ada penyimpangan, ada hal-hal yang nggak beres seperti ini, mereka bungkam teman-teman. Ya, ini bukan hanya satu dua kali terjadi. Nah pertanyaannya, kalau hal-hal begini terus dibiarkan, kapan bangsa ini bisa maju? Kapan SDM kita ini bisa maju? Kalau masih dibodoh-bodohi dengan ajaran-ajaran seperti ini teman-teman. Nah ini yang perlu kita pertanyakan. Ya, karena faktanya hampir sering kali kita dengar ustadz-ustadz, bahkan orang-orang yang mengaku Habib, melakukan ceramah-ceramah yang gak jauh-jauh dari selangkangan, gak jauh-jauh dari kebencian, tapi dibiarkan, tidak pernah dikonter, tidak pernah diluruskan, bahkan tidak pernah dilarang dan ditindak teman-teman. Ya pantaslah, masih banyak SDM-SDM kita yang akhirnya terjebak dengan hal ini. Ya, anak-anak santri menganggap bahwa kiainya adalah orang yang suci, orang yang hebat, orang yang soleh, sehingga mereka mau aja disuruh untuk melakukan hal-hal yang berbau selangkangan. Dan itu yang sekarang lagi marak terjadi kan. Salah satu kasusnya yang baru terjadi itu ada di Pati teman-teman, yang dia juga mengaku sebagai wali nabi. Nah ini harus sebenarnya harus segera diberantas lah hal-hal begini kalau memang Menteri Agama dan juga MUI punya apa ya, punya perasaan lah ya, mereka punya beban lah ya terhadap penyimpangan-penyimpangan seperti ini. Tapi kalau memang mereka tidak tertarik untuk memberantas hal yang demikian, hal-hal penyimpangan seperti ini yang terjadi dalam kalangan internal mereka, maka perlu dipertanyakan mereka ini sebenarnya ajarannya itu apa sih sebenarnya? Ya, motivasi mereka itu apa sebenarnya? Ya di tengah banyaknya situasi-situasi yang sangat-sangat memalukan terjadi di negara kita ini teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman ya. Ini sebenarnya warning sih bagi negara kita. Kenapa sih dibiarkan banyak penceramah-penceramah aneh-aneh seperti ini yang dampaknya sangat-sangat tidak baik, yang dibahas selangkangan, kemudian terjadi masalah-masalah selangkangan juga. Tapi sepertinya tidak ada tindakan-tindakan tegas terhadap orang-orang seperti ini, teman-teman. Bahkan kita dengar sekarang marak sekali kejadian-kejadian pelecehan lah, ya, kasus-kasus selangkangan yang menimpa santriwati, orang-orang di pesantren dan lain sebagainya. Ya justru kita harusnya menunjukkan kepedulian kita terhadap hal-hal begini, teman-teman, bukan malah diam dan abai. Ya bagaimanapun juga kita ini masih satu bingkai di dalam NKRI. Ya kalau mayoritas sendiri masih banyak yang melakukan hal-hal yang demikian, ya kapan majunya bangsa kita ini ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang mau saya sampaikan dalam konten kali ini ya. Kira-kira bagaimana menurut teman-teman, dan bagi teman-teman muslim yang mau menanggapi silakan. Ya, menurut kalian bagaimana? Apakah memang hal ini kalian benarkan atau kalian setuju ya dengan hal begini? Silakan berikan komentar kalian. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.